Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ibu Heriani dalam membahas soal bahasa Indonesia persiapan ujian sekolah. Pada kesempatan ini Ibu Guru akan mencoba menyuguhkan pembahasan atau latihan menjawab soal berkaitan dengan kisi-kisi soal ujian sekolah tahun 2021. Untuk lebih efektifnya, kita sama-sama ada dua hal yang kita akan bahas di sini, materi slogan dan materi teks eksplanasi. Baik, kita ke materi slogan. Anak-anakku yang saya banggakan, kalian masih ingat kan teks slogan itu ya? Teks di mana menggunakan bahasa yang singkat jelas ya. Biasanya kita tahu termasuk semboyan ya. Jadi slogan itu masuk moto atau semboyan. Nah, ini materi kelas 8. Baik, kita mencoba melihat soal-soal yang berkaitan dengan materi slogan. Makna kata COVID-19 dalam slogan. Nah, kita amati dulu slogannya. Ayo jaga keluarga dengan bangsa Indonesia dengan mencegah penularan COVID-19. Nah, ada 4 option. A virus, B penyakit, C corona, D obat. Nah, kalau kita melihat option bagian D itu ya, obat, itu kan jelas bertentangan. Nah, kita tinggal mencari A, B, atau C. Nah, kita lihat COVID itu kan singkatan dari COVID, corona, virus. Kalau begitu A dan C tidak masuk makna kata COVID-19. Kalau begitu COVID-19 masuk bagian penyakit. Berarti yang benar di sini option B. Baik, kita melangkah ke soal berikutnya. Masih slogan. Simpulkan isi teks slogan yang tepat adalah membaca adalah membuka jendela dunia. Nah, apa simpulan isi slogan ini yang disuguhkan? A. Dengan membaca kita dapat melihat dunia ini dan memiliki pengetahuan. B. Dengan membaca adalah membuka dunia. C. Dengan membaca jendela dunia terbuka. D. Dengan membaca jalan menuju jendela. Nah, jelas bagian D sudah tidak masuk ya. Kemudian C dan B belum lengkap. Maka yang lebih sempurna adalah A. Dengan membaca kita di sini adalah mewakili sepublik. Banyak orang dapat melihat dunia ini dan memiliki pengetahuan. Ya, jadi kalau kita membaca, membuka jendela dunia berarti kita memiliki banyak pengetahuan, memiliki pengetahuan tentang dunia ini. Baik, kita pindah materi teks eksplanasi. Pada teks eksplanasi masih pelajaran kelas 8, jadi slogan teks eksplanasi itu masuk bagian dari materi kelas 8. Masih ingat kan teks eksplanasi? Apa sih itu teks eksplanasi? Ya, teks yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian ya, yang di dalamnya ada identifikasi fenomenanya, ada rangkaian peristiwa dan ada ulasan. Nah, pada kesempatan ini coba kita lihat teks bagaimana model yang kita akan disuguhkan. Nah, di sini ada teks, ada paragraf yang disuguhkan. Pelangi adalah fenomena meteorologi yang disebabkan oleh refraksi dan difraksi cahaya dalam tetesan air yang menghasilkan spektrum cahaya yang muncul di langit. Pelangi biasanya berbentuk busur melingkar berwarna-warni. Kesimpulannya, bukan menyimpulkan, tapi kesimpulan isi paragraf tersebut. Nah, ini yang diminta adalah tersirat ya. Tersirat diminta di sini, tersirat, bukan tersurat. Jadi kalau tersurat itu yang tampak di dalam teks, yang ada tertulis di dalam teks.
Sementara yang diminta di sini adalah tersirat. Tersirat itu pembaca yang menyimpulkan berdasarkan hasil membacanya. Baik, kita pilih A, B, C, D. A. Pengertian pelangi. B. Spektrum cahaya. C. Manfaat pelangi. D. Pelangi berwarna-warni dan melingkar. Kita kembali ke bagian option D dulu. Pelangi warna-warni ada di dalam teks, berarti tersurat bukan tersirat. Yang kedua, isinya C. Manfaat pelangi. Adakah dijelaskan di sini tentang manfaat pelangi? Tidak ada di dalam teks. Kemudian B. Spektrum cahaya, itu ada di dalam teks. Sementara yang diminta di sini adalah menyimpulkan isi paragraf secara tersirat. Berarti A. Berdasarkan penjelasannya maka kita simpulkan isi bahwa pengertian pelangi. Baik, kita pindah ke soal berikut, masih teks eksplanasi. Di sini dituntut peserta didik mampu mengurut peristiwa yang tepat berdasarkan teks. Nah, di sini ya, banjir disebabkan oleh alam dan manusia. Pemukiman tergenang oleh banjir disebabkan oleh manusia dan alam. 3. Manusia merupakan faktor utama penyebab banjir. 4. Curah hujan merupakan faktor dari alam. 5. Membuang sampah sembarangan sehingga got dan pembuangan air tersumbat. Kita lihat di sini teksnya optionnya semua memulai dari nomor 1. Berarti berpeluang semua ya. Nah, sekarang kita pindah mulai dari A. A 1 2 3 4 5. Sudah jelas A tidak masuk karena di sini kan diurutkan 1 2 3 4 5. Sementara dia tuntut kita untuk mengurut sesuai dengan urutan yang tepat. Sementara ini 1 2 3 4 5. Berarti kita jangan hiraukan option A. Kita pindah ke B. Banjir disebabkan oleh alam dan manusia. Oke, sip. 3. Manusia merupakan faktor utama penyebab banjir. Oke. Curah hujan merupakan faktor dari alam. Benar. Membuang sampah sembarangan sehingga got dan pembuangan air tersumbat. Benar. Pemukiman tergenang oleh banjir disebabkan oleh manusia dan alam. Oke, itu benar. Berarti sudah jelas, tidak usah kita melirik C dan D ya. Langsung saja karena kita sudah temukan yang tepat, maka itu B. Jadi itu teknik menjawab cepat ya. Baik, kita melangkah ke soal berikut, masih teks eksplanasi. Di sini menentukan bagian struktur teks. Coba anak-anakku perhatikan. Pengangguran merupakan salah satu fenomena sosial yang berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan yang menjadi masalah di masyarakat, seperti sebuah penyakit yang secara kronik menyerang segi kehidupan bermasyarakat. Sudah banyak formula penanganan yang diambil, namun permasalahan ini belum juga tuntas. Bukan hanya di Indonesia, permasalahan pengangguran ditemukan di hampir semua negara. Setiap pemerintah di dunia menjadikan masalah pengangguran menjadi agenda utama. Nah, sekarang teks paragraf yang disuguhkan ini struktur. Ingat, struktur itu ada 3 ya. Struktur teks eksplanasi yaitu identifikasi fenomena, rangkaian kejadian atau proses kejadian. Yang ketiga ulasan. Berarti A tidak masuk ya. Option A tidak masuk, koda. Itu bagian dari cerpen atau teks cerita. Nah, sekarang kita masuk antara B, C, dan D. Kalau kita berbicara identifikasi fenomena, berarti mengidentifikasi teks yang disuguhkan itu, misalnya pengangguran merupakan, adalah, ialah. Oke. Nah, bisa D. Rangkaian kejadian, adakah di sini dijelaskan tentang peristiwa yang satu, peristiwa dua, tidak ada. Terus ulasan itu adalah penjelasan secara detail. Nah, kalau begitu option yang tepat di sini adalah D, identifikasi fenomena. Demikian, terima kasih. Lanjut ke bagian kedua.